Ini adalah kondisi terakhir untuk kesekian kalinya kita naik turun mesin dengan posisi yang paling pas ya, yang tidak yang ya wajar. Yang pertama masih ada mentok sana mentok sini, jadi kita naik turun header, kita motong lagi headernya, terus kita rancang penempatan radiator dan banyak hal lah, karena memang kondisi engine bay dari Suzuki Karimun Kota ini kan kecil dan pendek ya dia ya. Sedangkan kita bikin RWD ya otomatis lah firewall kita kepras, terus engine mountingnya ya kita modifikasi hingga sedemikian rupa bisa memenuhi daripada kebutuhan mesin yang saat ini terpasang dan RWD, karena posisinya berbeda. Ketika kita FWD melintang dan mesin jadi membujur, jadi berbeda. Jadi ya selalu ada koreksi dan selalu ada koreksi. Mungkin habis ini mungkin sudah nggak ada koreksi lagi. Semoga sudah bisa survive ya toh, karena kan ya namanya pertama kali ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pemirsa Hendro AC Channel diberikan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Amin Allahumma amin. Pada episode kali ini kita banyak mengganti spare part ya yang tidak sesuai. Contohnya jok akhirnya kita ganti pakai bikinan kita sendiri. Kemarin kita menggunakan pelek ring 14, kita berharap dapat fitment yang pas dan enak dipakai. Ternyata tenaganya tidak bisa tersalurkan, alias kalau kita gas itu cuma muter di tempat. Wow ya, akhirnya kita ganti pelek ring 16 ya toh. Pada penggantian pelek ring 16 yang pertama kita menggunakan ET38. Kita sih takut kalau mentok ya, dan kita pakai yang 195 4516 ya. Kalau dilihat sih enak, nah tapi ternyata setelah dipasang terlalu ke dalam alias kurang keluar, jadi kurang pas ya. Kita otomatis cari yang lain, dan timbul permasalahan berikutnya adalah bukan hanya karena kurang keluar dan sebagainya, kita butuh tinggi mobil. Lihat ini karternya pendek banget, padahal ini udah kita potong, udah kita modifikasi ya, karena engine bay atau ruangan dari mesin Karimun itu memang dia nggak bisa tinggi ya, dia memang kecil, dan firewallnya itu udah mentok ke atas, paling mentok ini jatuhnya masih sekian. Otomatis dong kita juga harus memikirkan paling nggak kita harus bisa pakai ban 50 atau ban 55 supaya agak tinggi ya toh, karena kan karternya rendah dan memang harus kita buatkan tutup. Ini wiper belum ada, karena waktu beli kita memang belum dapat wiper, dan karet ini semua nggak bisa dipasang karena ukuran pintu kan jadi udah jadi lebih panjang ya. Jadi kita masih pernak-pernik bikin kaca karbon penutup door trim, mungkin tak buatin dari aluminium supaya aman ya. Jadi kita butuh belanja aluminium untuk pelindung mesin sama door trim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belanja karet ulang karena ukurannya berbeda, dan selang itu harus tak rubah. Itu banyak selang-selang yang akhirnya mengganggu. Ini pun baru saya tempel ala kadarnya sih, besok tempatnya nggak di situ mungkin ya, karena kita lebih mementingkan lah kayak ini mau tak kasih penahan panas dari aluminium juga. Satu, secara tampilan enak, fungsionalnya juga dapat, karena memang mobil ini nggak bakal ada karpet dasar atau karpetnya.
kita racing look lah. Kita mau bikin spion juga model yang pendek, jadi nggak yang panjang seperti itu ya. Ya ini pelek akhirnya kita ganti SSR ring 16. Dia ET-nya 35, dia lebih keluar, lebarnya lebih lebar. Nah, tapi setelah kita coba lari, ternyata juga masih ada tenaga yang terbuang. Tapi sebetulnya ritmenya sudah enak sih ini, ada jarak main dan sudah mepet selebor atau mepet bodi mobil, nggak terlalu ke dalam. Tapi nanti coba lihat sama-sama, tenaganya kebuangnya masih banyak sih. Jadi kayaknya pelek yang paling cocok nantinya ring 17, lebar 8, paling enggak ET-nya 30 lah. Ini kita coba sama-sama ya larinya mobil ini seperti apa. Kita kali spin. Woi. Aku mau sawah. Yo. Nanti perhatikan ya. Nah, jadi masih ada tenaga yang tersisa terbuang. Nah, ya toh. Mungkin harusnya tetap 17, lebar 205, seperti itulah. Saya juga harus memikirkan ketika kita pakai harian ya. Pilihan saya adalah combo motif. Pelek combo motif ini satu kuat, kedua dia ring 15. Kita bisa pakai ban 55 ataupun, cuman desainnya harus saya ganti. Kita lepas, kita ganti dengan Suzuki. Kira-kira seperti inilah nanti desainnya. Jadi ini yang untuk harian, yang jelas supaya tampak Suzuki minded. Nah, karena ini kita udah bikin mobil RWD ya teman-temanku semua. Ini adalah penampakan menggunakan pelek ring 15 yang bakal digunakan pemakaian harian atau daily use ya. Karena space-nya ini jauh lebih aman, dia bisa pakai ban 55, 175 bisa pakai, dia bisa pakai 195, 50 juga bisa pakai. Jadi penampilannya seperti ini kalau dipakai harian. Karena kita menggunakan ring 15, jadi gerakannya sangat lebih bebas, lebih enak lagi. Makanya kita pakai gini pun aman, nggak mentok sana, nggak mentok sini. Makanya pilihan kita untuk kita gunakan harian adalah pelek ring 15. Tapi kita pengen punya rencana lain ya, kita pengen ban rally juga bisa terpasang di sini. Ya ini yang agak susah nantinya karena tinggi ban rally kita adalah 80. Ya semoga nanti bisa ya ke depannya. Cerita tentang Karimun Kota ini
seakan tidak ada habisnya ya, karena mobil ini digemari banyak orang, banyak kalangan, tidak hanya seorang ibu-ibu. Bahkan waktu itu sejarahnya mencatat digemari banyak anak muda, bapak-bapak pun, sehingga sangat populer. Bahkan pernah pecah rekor, pernah mobil itu bisa muat sampai 35 orang kalau nggak salah ya. Jadi sampai segitunya banyak hal yang menarik, sehingga kita mengumpulkan teman-teman kita berkumpul. Wah ya, intinya ingin membuat suatu atau menghidupkan kembali tentang sejarah Karimun Kota yang dulu sangat fenomenal, sangat heboh, dan mobil kecil tapi aneh. Nah, kita memikirkan nih, kita mau bikin apa, kita kumpul-kumpul, terbesitlah adanya KKI Fiesta ya. KKI Fiesta kita mau berbagi seberapa irit, pengen tahu apa yang bisa membuat Karimun untuk irit, kenapa ada yang boros. Makanya kita lagi bersama-sama memikirkan seberapa irit ya Karimun itu. Kita mau adain lomba bersama kita dengan tim kecil kita lah, dari sekumpulan yang hobi, penggemar, dan tentunya mau repot ya, mau repot untuk kita bersama-sama gimana caranya memeriahkan tentang Karimun Kota. Jadi kita semoga ini bisa mewakili, artinya dari antusias semua teman-teman penggemar Karimun Kota di Indonesia. Insya Allah ya, pada Desember tanggal 22 nanti tahun 2024 kita di Jogja Expo Center. Kita berharap ada ya lebarannya untuk Karimun Kota gitulah. Oke ya.